Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai teori habitus dari Pierre Bourdieu. Saya Nurul Azizah dari kelas Sosiologi 2018B NIM 64. Pengertian mengenai habitus. Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam hal ini, habitus merupakan nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui adanya proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Contohnya, seseorang yang dari kecil dibiasakan untuk hidup disiplin dan tepat waktu, di mana hal tersebut dilakukan secara terus-menerus atau berulang dan menjadi kebiasaan. Misalnya, taat terhadap tata tertib di sekolah. Hal ini membentuk siswa menjadi disiplin yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pada contoh lain, yakni dalam lingkup keluarga, di mana sejak kecil kita diajarkan tata cara dalam bertingkah laku kepada orang yang lebih tua, dan hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian, habitus dibentuk sekaligus membentuk struktur. Habitus yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kebiasaan atau tabiat yang melekat dalam kepribadian seseorang. Bagi Bourdieu, konsep habitus menyiratkan sesuatu yang kompleks dan rumit. Dalam salah satu bukunya, Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai suatu sistem dos posisi yang bertahan lama, dapat berubah-ubah, struktur-struktur yang terstruktur, berkecenderungan untuk berfungsi sebagai struktur-struktur yang mengalami proses penstrukturan. Sehingga, sebagai prinsip-prinsip penerusan dan penstrukturan, praktik-praktik dan representasi-representasi yang dapat secara objektif diatur sekaligus teratur tanpa dengan cara apapun menjadi hasil atau bentukan sikap ketundukan terhadap berbagai aturan yang secara objektif disesuaikan dengan tujuan-tujuan mereka tanpa perlu mensyaratkan upaya untuk mencapai tujuan secara sadar atau suatu ungkapan penguasaan atas tindakan-tindakan yang perlu ditempuh untuk meraihnya, dan dengan ini semua secara kolektif diorkestrasikan tanpa perlu menjadi hasil dari pengorkestrasian oleh seorang konduktor. Kemudian, habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Di satu pihak, habitus adalah struktur yang menstruktur. Maksudnya, habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, habitus adalah struktur yang terstruktur, yaitu struktur yang distrukturasi oleh dunia sosial. Selanjutnya, habitus juga dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan dalam suatu wujud. Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas yang diklasifikasikan menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial yang diduduki. Jadi, habitus akan berbeda-beda, tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Tidak setiap orang sama kebiasaannya. Orang yang menduduki posisi yang sama akan cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Dalam pengertian ini, habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif. Habitus memungkinkan orang memahami dunia sosial, tetapi dengan adanya banyak habitus, berarti kehidupan sosial dan strukturnya
tak dapat dipaksakan seragam kepada seluruh aktor atau individu. Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya habitus ini terutama dalam masyarakat dipengaruhi oleh adanya ideologi, dominasi, dan kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar. Habitus seseorang yang begitu kuat akan dapat mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik yang disebut sebagai heksis. Dalam bahasan yang lebih sederhana, George Ritzer menyebut habitus sebagai suatu struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor atau individu untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor atau individu dibekali dengan serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang digunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Dengan melalui pola-pola itulah, aktor atau individu memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektika, habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.